حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat jaiz bagi para rasul. Di dalam bait dikatakan wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Namun alangkah baiknya kita simak dulu bait-bait sebelumnya agar kita bisa menghafalnya bersama. Mari kita baca dari pertama. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imil ihsani falhamdulillahi al-qadimil awali al-akhiril baki bila ta'awli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada Nah, pada pembahasan sifat jaiz bagi Rasul, dalam bait itu hanya disampaikan di dalam bait yang singkat, satu bait saja. Dikatakan wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, dan sifat jaiz fi haqqihim bagi para rasul min aradi, dari tertimpanya beberapa masalah, musibah atau hal-hal yang manusiawi, bi ghairi naqsin, yang tidak mengurangi kewibawaannya, ka khafifil maradi, sebagaimana tertimpa penyakit-penyakit yang ringan. Sebagai sifat jaiz bagi Nabi, maka Nabi bisa saja tertimpa sesuatu yang tertimpa pada manusia, namun tertimpanya adalah sesuatu yang tidak mengurangi kewibawaannya. Contohnya apa? Nabi lapar, Nabi tidur, Nabi menikah, Nabi berdagang, Nabi ke pasar, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat jaiz bagi Nabi. Contohnya apa? Nabi juga sakit, misalnya sakit demam, atau mungkin giginya patah ketika terlempar, atau berdarah kulitnya ketika kena senjata. Itu adalah sifat jaiz bagi Nabi. Jadi nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja, seluruh nabi atau para nabi yang ada 25 itu punya sifat jaiz yang sama. Jaiznya adalah terkena
sesuatu yang manusiawi, yang ketika orang tidak makan ya lapar. Kalau orang hidup mesti ngantuk atau mungkin tidur juga, nah, seperti itu. Namun tidak ada yang mengurangi wibawa Nabi itu. Lalu bagaimana ketika ada yang menanyakan bagaimana dengan kondisi Nabi Ayub yang seperti itu dalam kisah-kisah yang ada? Disampaikan dalam penjelasan ternyata sebenarnya cerita-cerita itu tidak ditemukan kepastiannya di dalam ayat-ayat atau mungkin al-hadis yang menyampaikan bahwa Nabi Ayub itu penyakitnya penyakit yang sangat istibarnya yang mengurangi derajatnya, tidak. Ataupun mungkin di dalam cerita-cerita itu pun pada akhirnya Nabi Ayub kembali ke dalam keadaan yang baik lagi. Lalu mana dasarnya di dalam Al-Quran dari sifat jais ini? Maka dikatakan di dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma lihadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil asma. Jadi dikatakan bahwa Rasul itu pun makan dan bisa berdagang, bisa ke pasar, bisa menjadi tukang. Ada yang tukang kayu, ada yang tukang-tukang yang lain, ada yang arsitek, ada yang raja, dan sebagainya, macam-macam. Di dalam ayat lain dikatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamsunal aswaq. Di dalam surat Al-Furqan ayat 20. Jadi jelas sekali bahwa Rasul, utusan-utusan itu juga manusia, bukan malaikat. Nah, dikatakan di dalam surat lain juga wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Dalam surat Al-Imran ayat 144. Ini menunjukkan bahwa para rasul-rasul itu pada dasarnya mempunyai sifat jais, yaitu bisa saja tertimpa sesuatu, bahkan terkena sihir dan sebagainya. Namun dari itu adalah semua pelajaran bahwa Rasul juga manusia. Maka pada suatu ketika saya ditanya oleh seseorang yang merasa terkena sihirnya, karena di Indonesia ini jamak sekali hal-hal semacam itu. Mereka sebenarnya tidak percaya, namun terjadi gitu, dan disampaikan oleh orang yang mengetahui kepada mereka, lalu disampaikan kepada saya, apakah itu benar? Maka saya sampaikan bahwa Nabi saja pernah terkena sihir, namun kemudian Allah menurunkan obatnya, yaitu Muawwidzatain atau 2 surat yang menjadi andalan ketika Nabi terkena sihirnya orang-orang kafir zaman itu. Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam pembahasan sifat jais bagi Rasul ini sangat simple. Para pengarang menyatakan, tapi di dalam ayat-ayat disebutkan ada beberapa ayat yang mendukung atau menjelaskan atau menguatkan bahwa sifat jais bagi Nabi itu adalah tertimpanya musibah, akan tetapi tidak mengurangi derajat atau pada gampangnya tidak mengurangi sifat wajibnya. Jadi ketika habis terkena penyakit itu kemudian tidak menjadi idiot misalnya, karena itu mustahil bagi para rasul. Atau tidak menjadi kemudian tidak jujur, tidak, tetap pada kondisi yang bagus, kondisi yang tidak mengurangi derajatnya. Lalu dasar bagaimana kondisi Nabi Ayub? Di dalam Al-Quran dikatakan wa ayyuba idna darabbahu
anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di sini sebenarnya tidak dijelaskan penyakitnya seperti apa. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ini adalah sakit kita aja. Sakit yang bisa kembali normal. Maka ketika Nabi saja mengalami sakit, mengalami lapar, mengalami ngantuk, mengalami hal-hal yang manusiawi, maka apalagi orang-orang ulama-ulama pewaris para nabi itu pun akan sama, akan manusia. Yang namanya manusia itu tentu akan mengalami hal-hal yang manusiawi, apalagi yang maksum itu hanya nabi. Maka ulama-ulama atau mungkin pemikir-pemikir, para pakar, orang ahli-ahli, dan mungkin termasuk yang ngomong ini saya, itu juga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karena apa? Karena yang maksum itu hanya para nabi. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang sifat jais bagi para rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.